Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru hebat, bagaimana cara kita uji coba simulasi TKA, tes kompetisi akademik, untuk peserta didik tingkat SD. Jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan latihan simulasi secara online, uji coba untuk TKA ini di laptop ataupun juga di Chromebook, tentunya di sekolah di pembelajaran tambahan ya. Langkah yang pertama, silahkan Bapak Ibu masuk aja ke simulasi TKA. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik yang paling atas, ini ya, pusmendik.kemendikbud.id. Kemudian klik, kita ayo coba TKA. Oke. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu pilih mata pelajaran ya, tingkatannya dulu. Kita buat SD, kemudian pilih. Untuk SD itu mata pelajaran wajibnya, nah, ada dua, ada matematika, ada juga bahasa Indonesia. Kemudian mata pelajaran pilihannya ini tidak ada ya. Kalau tingkat SMA itu ada. Jadi kalau untuk tingkat SD, MI, itu pilih aja mata pelajaran wajib. Kemudian di sini pilih mau matematika bahasa Indonesia. Contohnya matematika. Nah, kemudian klik di sini mulai simulasi. Nah, ini bisa Bapak Ibu aplikasikan, praktekkan di smartboard atau di TV layar besar, kemudian dikerjakan latihan ini bersama anak-anak. Ya, untuk mengenali soal-soal TKA itu seperti apa. Kemudian klik simulasi. Untuk ini tulis aja username-nya Sakahoyong. Contohnya U1245 contohnya. Passwordnya 12345 contohnya. Kemudian klik login. Nah, di sini cara memasukkannya di sini ketika nama peserta. Nah, ini nama pesertanya kita ketik lagi. Ini random aja ya. Nah, sekarang nggak ingat. Kemudian di sini masukkan tokennya. Di sini sudah dikasih tokennya. Kita kopikan ya. Kemudian masukkan di sini. Oke. Setelah dimasukkan, klik di sini ya. Di sini tuh ada tombol submit. Klik submit. Nah, tesnya matematika. Alokasi waktunya 70 menit. Ini hanya uji coba ya. Simulasi untuk mengenali tampilan. Tampilannya itu kan seperti ini. Ini kalau di Chromebook itu persis dengan tampilan ujiannya ANBK ya. Hampir sama tampilannya seperti ini dengan asesmen nasional. Nah, silakan Bapak Ibu baik secara online maupun secara semi online atau semi daring itu sama aja ya. Kemudian juga tampilannya hampir sama dengan ANBK. Nah, di sini ada tulisan aplikasi ANBK. Silakan klik mulai. Nah, soalnya ini kan numerasi ya matematika. Contohnya seperti ini. Silakan Bapak Ibu praktekkan saja. Kemudian bisa melihat di sini informasi soal. Kalau ada informasi tambahan, nanti ada informasinya di sini. Kemudian, nah di bawahnya ini, bentar ya. Di bawahnya ini ada soal sebelumnya. Kalau kita mau back ya, kita mau tidak jawab dulu di sini ragu-ragu bisa diklik, klik ragu-ragu. Kemudian kalau kita mau lompat ke soal yang lain, kita bisa klik ini. Anak-anak bisa kasih tahu dan ini adalah sisa waktunya. Ini nama pesertanya, kemudian ini tulisannya, ukuran promnya bisa kita perbesar, bisa kita perkecil. Nah, seperti ini ya. Kalau anak-anak gak kelihatan, ini bisa diklik ya supaya kelihatan besar. Nah, daftar soalnya bisa dipilih. Ini kan untuk simulasi ada 30 soal. Jadi anak-anak itu bisa memilih daftar soalnya di sini ya. Contohnya kita pilih nomor 10 dulu nih. Nah, dia muncul nomor 10. Nah, ini soal numerasi tapi dalam bentuk kasus ya. Pak Bayu keluarganya tinggal di kota Yogyakarta dan berencana untuk liburan ke Semarang. Diketahui jarak. Nah, ini tentang jarak dan waktu. Jarak Yogyakarta-Semarang 140 kilo, kecepatannya 80 kilo. Berangkat dari rumah pukul 6. Nah, ini jarak dan waktu ini ya. Nanti kalau udah selesai dicek lagi apabila ada soal yang tidak terjawab. Nah, jadi ini soalnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jangankan mungkin anak ini untuk setingkat SD loh ya. Ini bukan tingkat SMP. Ini tingkat SD Bapak Ibu nih udah ada pecahan, udah ada desimal ya.
Contohnya seperti ini, menjelang tahun ajaran baru, toko buku ceria memberikan diskon 10% untuk semua jenis buku. Jadi semua buku itu diskonnya 10%. Harga buku gambar adalah setengah dari harga buku komik. Harga buku tulis adalah 0,75. Nah, ini desimal ke pecahan ya, pecahan ke desimal. Kali harga buku komik. Diketahui harga buku komik adalah 24.000. Nah, harga buku gambar dan buku tulis setelah dikenakan diskon tuh. Jadi kita cari tahu dulu harga buku gambar berapa, buku apa? Komiknya berapa. Oke, kita pecahkan satu ya. Harga buku gambarnya itu setengah dari harga komik. Nah, harga komik itu kan 24.000, berarti 24.000 setengahnya 12.000 ya. Oke, buku gambar 12.000. Sekarang buku tulis. Nah, buku tulis itu adalah 0,75 dari 24.000, berarti 1/3 ya, dibagi 3 ini. 1/4. 0,75 itu berarti 1/4. 24.000 dibagi 4 berarti 6.000 ya. 6.000 ditambah 12.000 jadi 18.000. Tuh ya. Setelah dikenakan diskon. Nah, setelah ini kan setengah harga ya. Oh, ini 3,4. 3/4. Berarti 3/4 24.000 diambil 6.000 berarti 18.000. 18.000 tambah 12.000 berarti 30.000. 30.000 tapi di sininya dipotong diskon ya. Oke, Bapak Ibu silakan. Saya aja rumit ini ya, harus ditulis gitu, harus pakai potretan kalau matematika itu. Mudah-mudahan ini jadi gambaran, semakin banyak latihan anak-anak, insya Allah akan semakin mudah. Kemudian kita masuk ke ini, kita keluarkan aja dulu ya. Bagaimana cara mengakhirinya? Nah, kita klik selesai tes. Nah, hasilnya ya 0 ya. Nah, hasilnya tadi 27.000 Pak Ibu ya. 27.000. Oke, silahkan aja tulis. Nah, nanti bagaimana cara kita memulainya lagi untuk simulasi yang kedua? Udah, kita masuk aja lagi di sini ya. Kita masuk lagi contohnya nih. Simulasi KSD. Kita masuk ke yang bahasa Indonesia contohnya ya. Sering Anda kunjungi. Nah, ini saya sering mengunjungi ini. Nah, kita pilih lagi SD, mata pelajaran wajib. Pilih untuk bahasa Indonesia contohnya. Klik mulai simulasi. Nah, kalau ininya Bapak Ibu bisa ganti aja ya. Silahkan bebas. Nah, udah masuk ya. Kemudian di sini ketikkan lagi namanya. Tuh, C. Ya, ini masukkan aja ya. Nah, ini klik. Tokennya masukkan. Submit. Oke, kita ikuti tesnya. Ini bahasa Indonesia Pak Ibu. Tinggalinya. Jadi anak-anak itu harus cepat membacanya ya, karena berbatas waktu. Soalnya siapa yang mengusulkan untuk meminta bantuan hewan yang cerdik? Bapak Ibu harus latihannya memang harus ekstra ya, karena ini menyangkut masalah nilai ataupun juga hasil untuk anak-anak dan juga sekolah. Ini nanti ada sertifikatnya. Baiklah Bapak Ibu, silakan selamat mencoba. Mudah-mudahan anaknya kalau sudah latihan bisa memahami tipe-tipe soal yang akan muncul. Kalau bahasa Indonesia pasti banyak literasi. Dan literasi itu bukan hanya sekedar membaca, tapi bagaimana memahami isi yang ada di dalam teks-teks ini ya. Nah, satu kali baca, anak-anak nanti paham, kemudian soal apa yang akan muncul. Seperti itu. Untuk satu teks bacaan itu bisa untuk berapa soal gitu ya. Seperti ini. Udah Bapak Ibu selamat mencoba ya. Silahkan anak-anaknya dibimbing, dilatih. Masih ada waktu sebelum pelaksanaan
pelaksanaan TKA untuk SD ataupun juga untuk SMP ya. Mudah-mudahan latihan soal ini memberikan bantuan, memberikan eh, kemudahan bagi anak-anak untuk belajar lagi dan belajar lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.